Tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan. Oke, cukup. Dan Pak Prabowo jadi bagian dari kabinet barunya, gimana sekarang? Ya tentu Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Pak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 kemarin. Sorotan lain, saudara, jelang pelantikan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto rapat tim transisi digelar untuk finalisasi rancangan struktur kabinet Prabowo Gibran. Yusuf Kala berpesan Prabowo bisa memilih formasi kabinet berdasarkan profesionalitas. Jelang pelantikan sebagai presiden terpilih, Prabowo Subianto menggelar rapat di Hambalang. Dalam rapat, Prabowo memanggil adiknya yang juga merupakan Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, beserta tim transisi. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Rahayu Saraswati, bilang pemanggilan sejumlah tokoh ke Hambalang untuk finalisasi rancangan struktur kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Gibran juga masih membuka pintu bagi parpol lain yang ingin bergabung di pemerintahan mendatang. Hitungan tinggal 6 minggu lagi, masih mempersiapkan detik-detik terakhir untuk membentuk tim transisi yang lebih matang lagi untuk ke depannya dalam arti tentunya adalah program-program ke depan dan juga struktur kabinet yang masih dirancang. Ini bukan hanya internal ya, karena banyak yang mungkin berpikir oh ini hanya di Gerindra saja Pak, tapi selalu kita bersama-sama terutama dengan Koalisi Indonesia Maju dan juga semua partai-partai yang tetap ingin bergabung, karena Pak Prabowo seperti waktu di akhir Rapimnas yang lalu di apel kader menyampaikan kita harus bisa maju ke depan bersama. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hashim Joyo Hadikusumo, sempat memberi bocoran soal 4 sosok menteri di kabinet Prabowo Gibran. Menurut Hashim, sejumlah nama yang mengisi kursi menteri kabinet Prabowo Gibran berasal dari SMA Taruna Nusantara. Meski begitu, Hashim masih enggan membocorkan siapa saja sosok yang dimaksud. Saya bisa katakan di kabinet Prabowo sekarang ini ada beberapa alumni SMA Taruna Nusantara yang jadi menteri. Saya sudah hitung 2, 3, 4 mungkin. Lulusan SMA Taruna Nusantara bakal jadi menteri di kabinet yang baru ini dibentuk, akan diumumkan. Saya sudah tahu banyak nama-nama yang masuk, tapi saya janji tidak boleh membocorkan. Merespons pernyataan Hashim Joyo Hadikusumo soal bocoran Menteri Prabowo Gibran, AHY yang merupakan alumni SMA Taruna Nusantara 1997 mengaku siap bila ditempatkan dan ditugaskan pada pemerintahan Prabowo Gibran. Saya benar-benar menghormati, Demokrat benar-benar menghormati hak prerogatif dari Bapak Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto, yang tentunya sampai dengan saat ini saya tahu beliau masih sangat serius untuk menyusun langkah-langkah strategis ke depan, termasuk penyusunan kabinet. Dan Demokrat ingin menjadi bagian dari itu semua. Oleh karena itu saya siap ditempatkan dan ditugaskan dimanapun. Saya tidak mau berandai-andai, kita tunggu saja apakah ataupun saatnya nanti beliau akan mengumumkannya sendiri begitu. Komunikasi kami berjalan dengan baik, reguler walaupun tidak setiap saat tentunya, tetapi yang jelas dalam berbagai kesempatan kami berdialog. Tapi yang saya senang, kami dialognya itu tidak hanya berurusan dengan posisi atau jabatan yang akan diberikan ke Partai Demokrat atau partai-partai lainnya, tapi di sisi lain, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri menyampaikan salam hormat untuk Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sebaliknya, Prabowo pun menyampaikan salam balik kepada Megawati. Hal ini disampaikan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat bertemu Megawati di acara silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR. Bahkan, Muzani bilang rencana pertemuan Prabowo Mega akan terjadi sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih yang akan digelar 20 Oktober mendatang. Bu Mega tadi menyampaikan salam hormat untuk Pak Prabowo, dan Pak Prabowo juga menyampaikan salam hormat untuk Bu Mega. Isinya baik ya Pak? Ya, sebagai sesama pemimpin bangsa saya kira
saling memberi salam dan saling menyampaikan salam adalah tradisi yang baik. Apakah pertemuan yang ditunggu-tunggu Prabowo Mega akhirnya akan terjadi sebentar lagi atau gimana? Insya Allah akan terjadi. Sebelum pelantikan? Sebelum pelantikan, Mudah-mudahan. bahkan udah terjadi ya Pak, Pak. Benar nggak Pak? Pokoknya insya Allah akan terjadi sebelum pelantikan. Wakil Presiden ke-10 dan 12 RI Yusuf Kala berpesan agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa memilih formasi kabinet berdasarkan profesionalitas. Hal ini disampaikan JK menanggapi sejumlah partai politik yang telah menyodorkan nama untuk dipilih sebagai menteri di pemerintahan Prabowo Gibran. Menurut JK, menteri yang tidak menguasai bidangnya justru akan sangat merugikan. JK berpesan kepada Prabowo agar dapat memilih menteri yang kapabilitasnya sesuai dengan jabatannya, baik itu profesional dari kalangan partai maupun profesional yang tidak terafiliasi partai politik. Profesional, baik profesional daripada partai dan profesional daripada yang independen. Ya, semuanya harus profesional, artinya masuk menguasai bidangnya. Jangan terjadi nanti menteri tidak menguasai bidangnya, wah sangat merugikan. Pemilihan menteri di kabinet merupakan hal penting untuk memastikan program pemerintah selama 5 tahun bisa berjalan dengan baik. Tim Liputan, Kompas TV. Tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan. Oke, cukup. Pak Prabowo jadi bagian dari kabinet barunya, gimana sekarang? Ya tentu Partai Demokrat dalam hal ini menjadi bagian tak terpisahkan dari perjuangan dan kemenangan Bapak Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden 2024 kemarin. Sehingga kami tentunya berharap dapat menjadi bagian juga dalam mengawal pemerintahan ke depan. Dan ini juga yang diharapkan dan ditugaskan oleh beliau kepada kami, keluarga besar Partai Demokrat termasuk saya sendiri tentu harus siap menjalankan tugas apapun yang diberikan oleh beliau, karena bagi kami menjalankan peran pemerintahan di tingkat nasional ini merupakan sebuah amanah dan juga harus kita pertanggungjawabkan dengan sebaik-baiknya. Jadi tentunya kita semua harus siap dan siap untuk menjadi bagian super tim yang akan beliau bentuk 5 tahun ke depan.